Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Dr. Komarudin MSI, yang terhormat sekretaris sidang Prof. Dr. Nadiro MPD, yang terhormat Koprodi PEP Prof. Dr. Yeti Supriyati MPD, yang terhormat Prof. Dr. Akbar selaku promotor, yang terhormat Dr. Ahmad Ridwan MSI selaku kopromotor, yang terhormat Prof. Dr. Burhanuddin Tola selaku penguji internal, yang terhormat Prof. Dr. Abdul Ergani selaku penguji luar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang masih diberikan kesempatan waktu untuk memaparkan temuan disertasi saya terkait perundungan siswa. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama bahwa akhlak siswa sebagai tujuan pendidikan, sebagaimana karakter yang menjadi tujuan, salah satu yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Namun kenyataan di lapangan, di sekolah masih ada perilaku siswa yang tidak sesuai dengan karakter atau tidak sesuai dengan akhlak. Salah satu perilaku tersebut adalah perundungan. Padahal perundungan ini mempunyai dampak yang sangat berat buat siswa, yang mencakup dampak fisik, dampak sosial, dan dampak akademik. Bahkan di masa datang akan bisa menimbulkan depresi, bahkan bunuh diri siswa. Karena itulah perlu penanganan yang lebih komprehensif terkait penanganan perilaku perundungan, yaitu dengan memetakan atau mendeteksi perilaku perundungan yang ada di sekolah. Namun kenyataan di lapangan, untuk mengukur, untuk memetakan perilaku perundungan tersebut, ketersediaan alat ukur tidak memadai. Ada kelangkaan alat ukur instrumen perundungan yang ada di lapangan. Karena itulah perlu mendesak disusun instrumen baru untuk mengukur perilaku perundungan. Setelah instrumen baru tersebut disusun, maka guru bisa memetakan profil atau mendeteksi perilaku perundungan di sekolah. Pada akhirnya setelah terpetakan perilaku tersebut, maka sekolah bisa melakukan intervensi perlakuan pendampingan terhadap perilaku perundungan yang ada di sekolah tersebut. Dan ketika sudah berjalan, mudah-mudahan pada akhirnya akan terwujud sekolah yang ramah anak dan aman. Setelah sekolah mulai mewujud menjadi sekolah yang ramah anak dan aman, maka pendidikan karakter, maka tujuan karakter akan mudah tercapai di sekolah tersebut. Kebaruan penelitian, beberapa penelitian perundungan telah dilakukan di luar negeri. Yang pertama dilakukan oleh Leonidas, Attikyan, Lam, Tarsis, dan Yen. Semua penelitian tersebut melakukan analisis datanya dengan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Lalu peneliti tersebut melakukan validasi ulang terhadap instrumen-instrumen perundungan yang sudah ada di dunia, termasuk OBVQ atau Always Bullying Victim Questionnaire atau CBVS, California Bullying Victim Scale. Lalu dengan jumlah siswa 335 siswa SD, ada juga Attikyan dengan 313 siswa SD. Lalu juga kebanyakan menggunakan first order dan analisisnya menggunakan CFA. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada, peneliti berupaya menemukan celah agar bisa dijadikan kebaruan penelitian. Yang pertama adalah menggunakan model RAS. Peneliti lain jarang atau tidak menggunakan model RAS, itu yang dijadikan kebaruan. Lalu yang berikutnya lagi memadukan perundungan tradisional dengan cyberbullying. Ini kebaruan karena penggunaan alat teknologi atau media sosial di sekolah sudah masif dan menjadi kebutuhan siswa, dan itu
akan mempengaruhi perilaku perundungan siswa. Jenis-jenis perilakunya akan mencakup cyberbullying. Berikutnya lagi adalah second order, lalu konteksnya, lokalitas, dan jumlah siswanya 1.200 siswa. Rumusan masalah penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana dimensi dan indikator yang dapat mengukur perilaku perundungan siswa. Yang kedua, bagaimana instrumen perundungan siswa yang valid. Dan yang ketiga, bagaimana instrumen perundungan siswa yang reliable. Sekarang konsep perundungan perilaku perundungan atau bullying. Yang pertama, bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang meliputi tekanan, intimidasi, dan ancaman terhadap kenyamanan orang lain. Bullying adalah tindakan agresif yang sengaja bertujuan untuk menyusahkan orang lain secara fisik atau psikologis. Jadi di dalam perundungan itu ada unsur kesengajaan, ada unsur intimidasi, dan ada unsur melukai orang lain. Karakteristik sampel yaitu siswa SMP Negeri Kabupaten Bogor, lalu dari seluruh sekolah SMP negeri dipilih 6 kecamatan, lalu dari 6 kecamatan dipilih 7 SMP negeri, lalu dari 7 SMP negeri itu dipilih 500 orang siswa untuk uji tahap pertama dan 700 orang siswa untuk uji tahap kedua. Kriteria pengujian instrumen yang pertama uji pakar dan panelis, indeks icon di mana butir validnya antara 0 sampai 1, lalu uji reliabilitas dengan rumus Hoyt. Uji empirik pada siswa dengan model RAS yang dilakukan dengan kriteria unidimensional minimal 20% dari varian tes, lalu butir valid dan dengan fit antara 0,5 sampai 1,5 dan outfitnya adalah lebih dari 1,5. Lalu reliabilitas persen dan butirnya yaitu yang cukup 0,67 sampai 0,80, bagus 0,81 sampai 0,90, dan di atas 0,90 adalah yang istimewa. Kisi-kisi instrumen perundungan yang pertama ada 3 dimensi yaitu dominasi kekuatan, itikat untuk melukai, dan cyber bullying. Lalu masing-masing di dominasi kekuatan ada 3 indikator yang relatif sama yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, lalu kekerasan relasional. Sedangkan jumlah butirnya yang favorable itu ada 41 dan yang unfavorable itu ada 7. Sehingga jumlah butir semuanya adalah 48 butir. Berdasarkan uji empirik tahap 1, maka didapatkan bahwa ada item yang tidak valid pada uji tahap 1 yaitu ada 2 butir. Yaitu dari indikator kecemasan kekerasan relasional dan butir ke-44 dari kekerasan relasional juga, tapi untuk dimensi cyber bullying. Berdasarkan uji empirik tahap 1, maka didapatkan bahwa ada item yang tidak valid pada uji tahap 1 yaitu ada 2 butir. Yaitu dari indikator kecemasan kekerasan relasional dan butir ke-44 dari kekerasan relasional juga, tapi untuk dimensi cyber bullying. Kecucukan dengan model RAS, baik persen dan butir memenuhi kesesuaian model dengan nilai in-fit mean square 1,11 dan 1,06. Begitu juga unidimensionalitasnya, raw variannya adalah 29,9% yang melewati batas minimal 20%. Reliabilitas persennya 0,77, butir 0,99, dan reliabilitas gabungannya 0,80. Sedangkan item yang tidak valid atau infit adalah butir ke-30 dan butir ke-38 dan butir 43. Berdasarkan kriteria 0,51 dan 1,5 mean square. Dari pembahasan yang akan dijelaskan terkait dengan fungsi informasi tes yang menunjukkan bahwa level perilaku perundungan rendah, informasi pengukuran juga rendah. Dan pada level perundungan sedang, informasi yang didapatkan
sangat tinggi dengan measure 0 sampai 1. Begitu juga pada level perundungan tinggi, informasi pengukuran rendah. Jadi sebenarnya berdasarkan temuan penelitian, data penelitian, bahwa instrumen perundungan ini lebih sesuai, lebih cocok untuk perilaku perundungan yang rendah. Fungsi skala peringkat atau rating scale menunjukkan responden mampu membedakan pilihan yang diberikan, yaitu sering, selalu, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Namun responden tidak terlalu baik membedakan antara pilihan selalu dan sering. Ini terlihat adanya sedikit penurunan nilai logit dari 1,24 menjadi 0,12 pada Andis threshold atau struktur kalibraten. Selanjutnya akan dibahas tentang profil butir yang ekstrim atau yang unik. Berdasarkan peta item version atau right map, maka item butir 10 dengan pernyataan saya memaksa meminta uang atau barang pada teman yang merasa takut, itu termasuk butir yang sulit disetujui oleh responden. Begitu juga dengan butir 28. Dengan logit 1,4, saya sengaja merusak tas atau barang lainnya milik teman. Itu juga termasuk butir yang sulit disetujui oleh responden. Temuan menarik lainnya adalah pada item cyberbullying. Seperti butir 46, saya menyebarkan rahasia teman melalui medsos. Saya menyebarkan aktivitas teman agar dia malu. Saya mengirimkan emoji pada teman dengan tujuan menghina. Lalu saya memari teman saya melalui medsos, itu merupakan item-item atau butir yang cukup mudah disetujui oleh responden. Nah, temuan ini juga mengindikasikan adanya penambahan perilaku perundungan melalui media sosial yang dipersepsikan responden lebih mudah disetujui daripada perundungan fisik seperti meminta uang, barang, atau merusak barang teman. Simpulan dan saran penelitian. Yang pertama, simpulan diperoleh 3 dimensi dan 43 item dari 9 indikator, yaitu dimensi dominasi kekuasaan, etikat untuk melukai, dan cyberbullying. Lalu masing-masing dimensi itu memiliki 3 indikator, yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan relasional. Jadi dari 3 dimensi itu memiliki 9 indikator. Adapun saran penelitian adalah perlu dikembangkan instrumen bukan hanya dari perspektif pelaku atau bully, tapi juga perspektif korban perundungan, victim ataupun saksi perundungan atau witness. Lalu sampel penelitian perlu lebih banyak lagi dan diperluas jangkauannya, baik SMP negeri dan swasta di wilayah Bogor atau wilayah dengan kultur yang sama. Lalu untuk siswa dengan perundungan tinggi sebaiknya digunakan instrumen lain yang lebih sesuai. Ini yaitu perlu dikembangkan instrumen perundungan untuk siswa yang di asrama, karena kehidupan di asrama memiliki karakteristik berbeda dengan kehidupan di sekolah atau non-asrama. Juga perlu diklasifikasikan responden mencakup pernah melakukan perundungan, tidak pernah melakukan perundungan, dan tidak tahu perundungan. Demikian paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.